Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Umi Faridatul Umah, NIM 6211418120. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya terkait survei risiko cedera olahraga pada atlet woodball Universitas Negeri Semarang. Latar belakang masalah dalam penelitian saya yaitu di mana woodball merupakan olahraga yang sedang berkembang di Indonesia. Cabang olahraga woodball ini merupakan olahraga yang jarang sekali di masyarakat sekitar kita, jarang sekali kita temui, di mana woodball merupakan modifikasi olahraga golf yang menggunakan kayu. Dalam olahraga woodball ini, teknik yang digunakan tentunya mirip dengan olahraga golf, dari backswing, downswing, impact follow through, tentunya sama seperti yang ada di golf. Tidak hanya itu, woodball juga membutuhkan fisik, teknik, taktik, dan mental, di mana fisik, teknik, taktik, dan mental ini salah satu komponen yang digunakan untuk sebagai pendukung di dalam permainan woodball itu. Selain itu juga komponen biomotorik juga dibutuhkan seperti kekuatan, kelentukan, power, otot lengan, dan daya tahan. Ada beberapa teknik yang ada dalam woodball, tentunya dari pukulan jarak pendek, pukulan jarak menengah, pukulan jarak jauh. Dan hal yang mendasar yang harus dilatih, diasah dalam olahraga woodball itu adalah pukulan jarak jauh, di mana pukulan jarak jauh dalam woodball itu sangat berpengaruh, sangat berperan penting. Karena pukulan dalam woodball itu cukup memukul bola dalam keadaan diam, di mana kita dituntut untuk menyelesaikan satu fairway seperti yang ada di golf, di mana kalau golf kita dituntut untuk menyelesaikan ke dalam hole. Berbeda dengan woodball, woodball dituntut memukul bola dengan keadaan diam, kemudian bolanya bergerak, dipukul secara berangsur-angsur hingga menuju gate. Kalau di woodball namanya gate ataupun gawang. Jadi dalam pukulan jarak jauh ini juga tentunya didasari oleh teknik gerakan yang benar lah tentunya. Jadi gerakan yang benar itu tentunya akan dipengaruhi oleh sejumlah gaya yang terjadi karena kontraksi otot yang bekerja. Nah, karena gerakan itu didukung oleh otot yang bekerja, tentunya teknik yang ada di pukulan jarak jauh itu harus dikuasai dengan benar-benar. Karena apabila teknik gerakan yang dilakukan itu tidak benar ataupun kurang tepat, maka akan menimbulkan cedera, menimbulkan risiko cedera yang terjadi. Jadi cedera yang terjadi itu tentunya akan merugikan dari semua pemain yang ada di woodball. Dan kenapa saya mengambil penelitian ini? Karena di dalam woodball belum pernah ada penelitian yang terkait tentang cedera yang terjadi dalam woodball. Untuk di golf sudah terbukti, sudah pernah ada yang meneliti tentang cedera. Tentunya banyak para pemain yang ada di woodball itu belum mengetahui tentang cedera yang terjadi, apa saja ya sih cedera yang terjadi dalam olahraga woodball itu. Di mana sebelumnya itu pemain sudah mengerti, sudah tahu, oh ini cara untuk menangani cedera pada bagian ini. Jadi tentunya setiap pemain itu harus mengetahui cedera olahraga, dan tentunya nantinya akan untuk mengantisipasi
mengantisipasi ataupun mempersiapkannya, sehingga apabila pemain itu sudah mengerti, oh bagian ini terkena cedera, bagian ini terkena mungkin ada keluhan yang tidak terasa, kemudian terasa selang beberapa jam, selang beberapa waktu, sehingga pemain itu bisa mengatasi, oh ini misal pada bahu nih, pada bahu, sehingga pemain bisa mengatasi dengan cara seperti ini ya. Tentunya apabila ini pemain woodball tidak mengetahui, maka akan terjadi risiko cedera yang akan muncul secara lebih lanjut begitu. Next, untuk identifikasi masalah yang terjadi dalam penelitian ini, yang pertama adalah belum teridentifikasi dengan jelas terkait cedera yang terjadi dalam olahraga woodball. Yang kedua, kurangnya pengetahuan atlet woodball Universitas Negeri Semarang terkait kemungkinan cedera yang terjadi dalam olahraga woodball. Jadi, masalah itu yang membuat untuk saya meneliti terkait cedera yang ada di atlet UKM Woodball UNES. Untuk pembatasan masalah dalam skripsi saya, yaitu terkait survei. Jadi, melakukan instrumen risiko cedera apa saja, cedera bagian mana saja, regio mana saja yang terjadi dalam olahraga woodball, tentunya pada atlet Universitas Negeri Semarang. Rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian saya itu, bagaimana hasil survei risiko cedera yang terjadi dalam olahraga woodball. Untuk tujuan penelitian saya itu untuk mengetahui gambaran cedera yang sering terjadi dalam olahraga woodball. Manfaat dari penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis terkait cedera apa saja yang terjadi dalam olahraga woodball. Tentunya tidak hanya itu. Yang kedua, sebagai informasi dan pengetahuan bagi atlet woodball Universitas Negeri Semarang, UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, tentang cedera apa saja yang terjadi dalam olahraga woodball. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan sebagai rujukan referensi penelitian yang lain. Untuk kajian pustaka, dalam penelitian saya, tentunya dalam penelitian saya itu didukung, ada beberapa teori yang mendukung adanya penelitian saya itu bisa dapat diteliti. Yang pertama, terkait sejarah woodball. Kemudian ada sarana-prasarana woodball, teknik dasar woodball, kondisi fisik maupun cedera. Jadi, di dalam penelitian saya ini melakukan survei, survei yang terjadi dalam cedera yang terjadi dalam UKM Woodball UNES. Tentunya yang pertama adalah sejarah woodball. Woodball merupakan olahraga yang pertama kali ditemukan di Taiwan oleh Tandione Jeki pada tahun 1990. Tentunya Tandione Jeki tidak sendirian. Dia didampingi bersama Dr. Andes Nugroho Widias Madi. Kemudian sekarang dia menjabat sebagai Presiden dan Wapres dari Asosiasi Woodball Indonesia, yaitu IWBA. Jadi, woodball ini masuk ke Indonesia, IWBA ini, itu sudah sejak hingga 2012. 2012 itu, pengurus yang ada di Indonesia itu sudah mendapat ada 14 provinsi. 14 provinsi yang digunakan untuk menunjang perkembangan woodball. Nah, pertama kali woodball di Indonesia itu tepatnya di Boyolali, Telatar Boyolali yang ada di Taman Air Ekoturism. Jadi masuk dalam KONI itu olahraga ini tuh tanggal 16 Mei 2013, di mana olahraga woodball itu merupakan cabang dari olahraga golf. Peralatan yang digunakan juga sama seperti olahraga golf, tentunya ada mallet, bat, bola, lapangan woodball. Untuk
sarana prasarana yang digunakan itu memiliki perbedaan antara olahraga golf, di mana sarana prasarana dalam woodball itu menggunakan kayu. Semua peralatan yang ada di woodball itu menggunakan kayu. Tentunya dari mallet. Mallet itu pemukul, tongkat pemukul. Kemudian bat itu gawang. Dan bola juga terbuat dari kayu tentunya. Selain itu juga ada teknik dasar woodball. Teknik dasar woodball itu pertama kali adalah grip, pegangan, posisi kaki, sikap tubuh. Tentunya teknik dasar yang digunakan dalam woodball ini harus didukung secara penuh untuk permainan woodball itu bisa berhasil. Selain itu juga ada kondisi fisik. Teknik dasar woodball teknik dasar dalam woodball itu harus dikuasai secara penuh, di mana teknik ini mendukung agar olahraga yang dilakukan itu bisa berhasil, tentunya begitu secara tidak langsung. Kemudian ada kondisi fisik, tentunya dalam olahraga woodball itu didukung kondisi fisik untuk agar hasil yang didapatkan itu bisa maksimal. Tentunya ada bagian-bagian kondisi fisik yang mendukung dalam olahraga woodball itu. Yang pertama ada kekuatan, strength, di mana kekuatan ini mengetahui untuk kondisi fisik pemain itu terkait kemampuan yang digunakan otot saat bekerja. Jadi tubuh bagaimana tubuh si pemain merespon itu. Untuk latihan secara terus-menerus itu tentunya akan mencegah terjadi cedera atlet. Cedera baik itu cedera yang ada di tulang maupun sendi, tendon. Jadi untuk latihan terus-menerus itu untuk melatih kekuatan, strength tentunya. Jadi untuk melatih ketahanan, kekuatan ketika pertandingan yang dilakukan itu secara tanpa kelelahan. Yang kedua ada daya tahan atau endurance. Jadi daya tahan atau endurance ini adalah kemampuan untuk seorang pemain itu menggunakan sistem yang ada di dalam tubuhnya itu untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan konsisten untuk otot yang bekerja dalam waktu yang cukup lama. Tentunya otot yang bekerja dalam yang berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama dan dengan beban yang tertentu itu tentunya harus dilatih, karena secara langsung apabila tidak dilatih itu akan memunculkan kelelahan secara berlebih. Kemudian yang ketiga ada daya otot atau muscular power, di mana kemampuan untuk pemain itu untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat mungkin. Karena di dalam permainan woodball itu durasinya per repetisi, per kompetisi itu 12 fairway, itu memakan waktu 1-2 jam. Tentunya setiap hari tidak hanya menyelesaikan 1 round ataupun 2 round. Bisa sampai 4 round atau 4 kompetisi. Jadi secara tidak langsung 4 kompetisi dikali 12 fairway ada 48 fairway. Jadi secara tidak langsung membutuhkan waktu sekitar 88 jam sehari untuk setiap pertandingan. Kemudian yang keempat ada kecepatan atau speed. Tentunya kecepatan atau speed ini setiap pemain melakukan perkembangannya terus-menerus. Secara struktur itu serupa dalam waktu yang terbatas. Jadi dilakukan secara kontinu terus-menerus. Kemudian yang kelima ada daya lentor fleksibel. Jadi kelangsungan untuk menyesuaikan diri, fleksibilitas, karena itu sebagai mendukung setiap gerakan ya fleksibilitas itu. Ada kelincahan, agility itu karena untuk mengubah kita posisi pemain itu secara tertentu di area tertentu. Jadi setiap pemain itu memiliki passion yang berbeda-beda tentunya. Yang ketujuh ada koordinasi. Koordinasi merupakan bagaimana si pemain itu benar-benar menggabungkan beberapa gerakan
beberapa hal yang mendukung dalam teknik yang ada di olahraga football. Yang ke-8 ada keseimbangan ataupun balance. Keseimbangan balance ini tentunya si pemain untuk mengontrol organ. Ya, contohnya di tangan ataupun dalam keseimbangan berjalan ataupun keseimbangan antara saat ketika memukul ataupun mengayun, untuk posisi set up, untuk posisi yang mendukung dalam pukulan jarak jauh itu tentunya sangat berperan besar. Kemudian yang ke-9 ada ketepatan accuracy. Tentunya ketepatan ini sangat berpengaruh besar terhadap teknik yang dilakukan ataupun sistem manajemen yang permainan yang dilakukan. Tentunya bagaimana kita mengolah bola ataupun gerakan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang ke-10 ada reaksi. Reaksi ini individu bagaimana kita bertindak cepat dalam informasi yang ditimbulkan oleh indera. Tentunya keadaan, perasaan yang berbeda itu, bagaimana tubuh kita merespon, itu ada aksi dan reaksi. Jadi apabila reaksinya agak lambat, tentunya aksi yang dilakukan juga agak lambat, agak yang selanjutnya ada cedera. Cedera merupakan keadaan di mana bagian tubuh bekerja untuk kemampuan tubuh untuk mengatasinya. Jadi cedera ini itu cedera itu sangat berpengaruh besar dalam setiap pemain, setiap atlet, dalam setiap atlet sesuai dengan cabang olahraganya masing-masing. Tentunya ini sangat berperan besar. Cedera olahraga yang terjadi itu merupakan kerusakan pada komponen tubuh yang disebabkan oleh kekuatan yang berlebihan, mungkin karena overuse, karena berlebihan, ataupun sistem lain yang bekerja itu tidak tepat. Nah, begitu. Jadi untuk cedera ini bisa terjadi itu karena selama kegiatan kita berolahraga, kita selama latihan, pertandingan, ataupun aktivitas fisik, ataupun kegiatan intinya itu kegiatan yang menghasilkan gerakan. Jadi bahwa ketika kita melakukan olahraga, mengalami luka-luka ataupun lecet, itu bisa dikatakan cedera karena ada beberapa anggota tubuh kita yang sedang ada keluhan. Klasifikasi cedera yang ada di teori ini itu ada cedera tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tentunya ada cedera sedang, cedera berat, cedera ringan. Untuk penyebab cedera olahraga itu tentunya ada latihan yang berlebihan. Tentunya apabila tubuh kita itu dipaksa untuk berlatih di luar batas kemampuan, akan menimbulkan cedera. Jadi seharusnya berlatihlah sesuai dengan kemampuan tubuh. Tidak bisa dipaksakan. Apabila tubuh responnya sedang responnya tidak cepat ataupun lambat, segera diatasi. Kemudian yang kedua ada ketidakseimbangan, di mana otot itu bisa terjadi jika salah satu otot lebih kuat daripada otot yang lain. Jadi untuk melakukan fungsinya itu berlawanan. Misalnya, selain melatih otot yang bicep lengan atas, lengan bagian atas, kita juga harus melakukan tricep lengan bagian bawah agar kekuatan otot yang bekerja itu seimbang. Kemudian kurangnya pemanasan. Pemanasan sebelum berolahraga itu sangat penting. Nah, ini adalah salah satu faktor yang sering diremehkan oleh setiap atlet. Nah,
Karena pemanasan sebelum berolahraga itu sangat penting untuk fleksibilitas tentunya pertama, karena membantu tubuh kita untuk tidak kaku, bisa terhindar dari cedera. Kemudian metode latihan yang salah. Jadi metode latihan yang salah itu merupakan penyebab terjadinya sering cedera pada otot ataupun sendi. Jadi untuk pemain yang tidak bisa memberikan waktu pemulihan yang cukup setelah melakukan berolahraga ataupun tidak berhenti berlatih ketika timbul nyeri. Jadi sudah terasa ada tubuh yang tidak beres lah intinya. Tetapi dipaksa. Nah, itu setiap kali otot yang ditekan untuk aktivitas yang berlebihan itu nanti akan menimbulkan cedera. Kemudian ada kelainan struktural. Kelainan struktural ini itu anatomi tubuh yang dapat memberikan stres tambahan. Jadi untuk kelainan otot, tulang sendi itu ini bisa bawaan dari lahir karena ini bisa lebih peka terhadap cedera karena adanya tekanan yang tidak semestinya. Jadi tekanan yang ada dalam tubuh itu tidak sama, berbeda tentunya. Jadi jika panjang tungkai kaki yang berbeda kan udah dari bawaan sejak lahir, kita hanya bisa memberi solusi memberi latihan ini dengan latihan seperti ini, tapi kita tidak bisa mengubahnya menjadi tungkainya sama ataupun bagaimana, itu tidak bisa. Jadi untuk pinggul lutut yang lebih panjang mungkin karena itu size ukuran enggak size sih mungkin strukturnya itu berbeda. Jadi untuk tekanannya juga sangat berbeda. Kemudian ada kelemahan otot. Kelemahan otot itu tentunya mendapatkan tekanan yang lebih besar yang dialami. Jadi untuk otot itu kita tidak bisa memforsir sama begitu ya. Tidak bisa memforsir sama karena otot yang bekerja itu juga berbeda-beda bagian ini. Jadi kita tidak bisa mendeteksi secara penuh gitu. Langsung. Kemudian dalam bab 3 ada metode penelitian. Untuk jenis dan desain penelitian yang saya gunakan itu menggunakan quantitative descriptive survey, di mana metode ini survei tes yang berupa observasi, wawancara, kuesioner. Jadi untuk subjek yang diteliti. Jadi dengan kuesioner ini atau angka pertanyaan ini, saya mengumpulkan data ataupun informasi terkait sampel saya, terkait review macam cedera yang terjadi, baik latihan maupun pertandingan yang sedang berjalan. Jadi dalam penelitian ini itu melalui deskriptif kuantitatif survei ini itu saya mendapatkan data itu mengenai keadaan sekarang yang sedang diteliti. Tentunya seperti itu. Jadi untuk penelitian ini tuh pengumpulannya secara menggunakan instrumen penelitian. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini itu adalah lama latihan dan pengalaman jumlah pertandingan diikuti oleh atlet football. Kemudian variabel terikatnya itu adalah cedera. Untuk populasi dalam penelitian saya itu semua anggota unit kegiatan mahasiswa UNPOL Universitas Negeri Semarang. Untuk sampelnya ada 30 sampel putra dan putri merupakan anggota unit kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Jadi untuk penelitian ini tuh teknik penarikan sampelnya menggunakan non-probability sampling, jenis purposive sampling dengan teknik sampling jenuh. Jadi teknik ini sampel menggunakan semua anggota populasi. Tentunya teknik pengambilan sumber data ini dengan pertimbangan tertentu, ada kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi itu. Berikut adalah tabel terkait instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian saya menggunakan kisi-kisi pertanyaan yang ada 3 faktor. Yang pertama ada ekstremitas atas, ekstremitas bawah maupun external violence ataupun faktor eksternal begitu. Jadi ada beberapa indikator yang ada dalam instrumen penelitian saya dan nomor butir, kemudian ada jumlah soal. Untuk soal angket pertanyaan kuesioner ada 30
pertanyaan. Untuk teknik analisis data yang ada dalam penelitian saya itu menggunakan skala Guttman, di mana ada dua alternatif jawaban antara pernah dan tidak pernah. Jadi untuk skor alternatif jawabannya itu ada pernah dengan range skor 1, kemudian tidak pernah 0. Seperti itu. Untuk olah data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 26. Untuk prosedur dalam penelitian saya itu, yang pertama tahap pendahuluan, yaitu melakukan survei lokasi penelitian, yaitu di UKM Woodball UNES tentunya. Kemudian perizinan penelitian dengan pembina terlebih dahulu, kemudian ada ketua UKM. Untuk persiapan perlengkapan penelitian, kemudian ada tahap pelaksana, yaitu penentuan sampel, ada beberapa kriteria yang harus saya jadikan sampel. Kemudian ada pengumpulan data, informasi, kemudian dokumentasi. Setelah itu, tahap penyelesaiannya menggunakan data hasil penelitian, menyajikan hasil analisis data dalam bentuk tabel ataupun diagram yang sudah diolah seperti itu. Untuk hasil tabel dan diagram itu ada di pojok kiri atas, itu tabel menunjukkan deskripsi karakteristik sampel, di mana ada beberapa kategori deskriptif, yaitu usia, berat badan, tinggi badan, banyak pertanyaan diikuti. Itu akan menjadi pertanyaan individual dari seorang peneliti terhadap sampelnya. Seperti itu. Untuk diagram angka hasil kuesioner yang telah saya analisis itu ada 74,4% pernah pemain atlet pernah mengalami cedera. Jadi untuk tidak pernahnya 25,6%. Jadi seperti itu. Untuk uji reliabilitasnya, uji reliabilitasnya ini adalah agar instrumen yang digunakan itu reliable, percaya, seperti itu. Jadi penelitian ini itu bisa diandalkan. Jadi untuk hasil uji reliabilitas ada 0,742. Kemudian uji validitas dalam penelitian ini itu 0,658, lebih besar dari R hitung, yaitu 0,3333. Jadi hasil dari nilai validnya dalam pertanyaan kuesioner angket ini disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian itu adalah valid, jadi bisa digunakan seperti itu. Untuk hasil penelitian survei risiko cedera itu, cedera yang sering terjadi itu yang pertama ada cedera mata kaki, di mana cedera mata kaki itu cedera yang disebabkan karena bola liar yang terjadi dalam sebuah permainan. Kemudian ada jari tangan, jadi 53,3%, kemudian pergelangan tangan 53,3%, bahu 40%, kemudian pinggang ataupun pinggul ada 38%. Untuk cedera yang jarang terjadi itu ada cedera yang dilakukan saat kita melakukan pukulan jarak pendek, pukulan jarak menengah pada leher, karena dalam gerakan woodball itu tidak membutuhkan gerakan leher yang secara kontinu, secara banyak intinya. Kemudian sarpas yang digunakan juga tidak akan berpengaruh besar dalam olahraga woodball. Selanjutnya adalah simulan. Jadi simulan dalam penelitian saya itu yang pertama adalah faktor cedera bagian tubuh yang paling dikenal lebih luas dalam olahraga woodball itu adalah bagian jari tangan maupun bagian pergelangan tangan. Selain itu pegangan grip yang kurang tepat dan cedera anggota tubuh yang bagian terkena bola liar itu biasa yang terjadi adalah mata kaki. Kemudian ketika kita semua melakukan pukulan jarak jauh, long drive. Yang kedua, cedera yang paling banyak dialami responden dalam cedera pada mata kaki itu sebanyak 17 orang, 56,7%. Demikian juga yang paling banyak itu adalah cedera bagian jari tangan, pergelangan tangan sebanyak 53,3%. Kemudian hasil responden itu ada 74,4% itu orang tidak pernah mengalami cedera. Jadi dalam olahraga woodball ini cedera yang terjadi itu sangat rentan, sangat sedikit ya. Seperti itu. Ternyata setelah dilakukan survei, ternyata dalam woodball ini cedera yang dilakukan itu
sangat sedikit karena gerakan yang dilakukan juga tidak begitu luas. Dan saran bagi pelatih itu diharapkan kepada pelatih UKM Woodball UNES itu untuk fokus benar-benar memperhatikan atlet yang sedang cedera, untuk menyediakan tim medis atau tim massage yang benar-benar mengalami masalah cedera tersebut. Yang kedua ada bagi atlet itu untuk sebelum latihan ataupun bertanding diharapkan melakukan bentuk latihan pemanasan yang maksimal tentunya karena untuk minimalisir cedera olahraga yang terjadi. Yang kedua ada perlunya eksplorasi tambahan dari para ahli yang berbeda terkait masalah ini karena tingkatnya lebih luas dan sebagai menambah wawasan pengetahuan yang logis. Sekian dan terima kasih hasil presentasi penelitian saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian materi ataupun yang lainnya kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.